Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana kali ini gue bakal bahas seputar jualan online di e-commerce, mulai dari TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk cus kita langsung ke pertanyaan pertama. Pertama, dari Muhammad Badruddin. Kak, salah satu produk di toko aku kena pelanggaran. Keterangannya tidak lolos pemeriksaan kualitas. Mohon cek kembali dan ubah informasi. Pelanggaran terkait merek tidak konsisten. Nah, kalau nih di sini udah dikasih tahu nih, pelanggaran terkait merek tidak konsisten. Oh, yang ngomong pertanyaan kamu tuh kurang lengkapnya adalah barangnya apa, jualannya apa, gitu ya. Nah, bisa jadi gini, kamu mungkin kalau yang gua kebayang ya, kamu mungkin jualan beberapa produk dari beberapa merek yang beda-beda. Ya kan. Nah, yang jadi masalah mungkin gambarnya dianggap terlalu serupa, mirip-mirip. Jadinya, kan itu mereka pakai AI ya. Si AI-nya itu menganggap ini kan barangnya mirip. Loh, kok mereknya nggak konsisten, beda-beda. Atau misalnya variannya mungkin ada beberapa varian yang digabung. Nah, jadi itu dia tadi. Nah, lu harus tahu nih yang lu upload bener apa salah gitu kan. Cuman pertanyaannya kurang jelas, jadi gue nggak bisa menjawab lebih detail ya. Tapi kurang lebih kebayangan gue kayak gitu. Kedua, dari Kormik Indonesia. Aku mau tanya, apa pengajuan TikTok Mall and Shopee Mall, tapi mereknya baru dibuat dan status masih masa pengumuman dan belum ada nomor registrasi, apakah bisa pengajuan mall menggunakan nomor permohonan? Kagak bisa. Jadi gini, kalau buat ngajuin TikTok Mall atau Shopee Mall, sebenarnya kan syaratnya dia macam-macam nih. Kita juga di Maya bisa bantuin. Kita bisa bantuin lebih cepat dan ngajuin toko lu lebih smooth, jadi lu nggak usah repot. Tapi salah satu yang paling susah menurut gua untuk mall itu adalah Haki. Masalahnya Haki itu setelah lu ngajuin baru keluar 1 tahun kemudian, ya kan. Jadi ya itu nggak ada shortcut. Jadi meskipun lu nomor permohonan nggak bisa diapa-apain. Karena nggak enaknya di Indonesia tuh gini, kadang kita ngajuin nih, ya harusnya kan proses tunggunya tuh nggak terlalu lama ya sarapannya ya. Karena gini, gue pernah juga ngajuin Haki gitu ya, udah diajuin ternyata di reject guys. Jadi kita kayak ngulang lagi setahun lagi. Padahal kan kenapa sih kalau misalnya ada yang dianggap mirip atau apa, lu bilang duluan deh gitu kan, ya nggak? Jadi kan kita nggak buang waktu. Cuman ya udahlah, gimana lagi. Terus Keyperf, berapakah ikut agensi sebulan untuk seller dari nol? Nah sebenarnya gini, kalau buat ikut agensi, nah itu tuh kamu seller dari nol nih, baru mulai gitu kan. Nah ada beberapa step. Step pertama biasanya kita ngerapihin atau bikin dulu toko kamunya. Kalau bikin toko sebenarnya sih dibilangin mahal nggak sih, mungkin budgetnya masih bisa di bawah kayak 5 jutaan gitu deh, gitu kan. Tapi tergantung barang kamu sebanyak apa ya. Karena yang repot itu, fair ngomong, itu tuh bukan ke contoh gini, kayak kan kalau bikin toko tuh kita pasti bakal risetin kayak pasar kamu apa, kompetitor kamu kemana, terus SKU kamu harus kayak gimana, fotonya kayak gimana, deskripsinya kayak gimana. Nah tadi udah gue ngomong nih, fotonya. Sekarang gini, kalau barang lu mungkin nggak terlalu banyak ya kan, nggak terlalu mahal, tapi kamu bayangin kalau misalnya kamu punya 1000 item, motonya aja sama kan, foto tuh harus diedit ya, bener ya, foto yang bagus harus diedit kan, ngeditnya juga lama. Nah itu mungkin bakal bikin lebih mahal, tapi tergantung dari ya itu tadi. Kalau misalnya nggak terlalu aneh-aneh sih nggak akan terlalu tinggi. Nah setelah itu, tapi gini, lu jangan berharap kayak begitu udah bikin toko beres. Bikin toko tuh ibarat gini ya, kalau buka toko offline, lu cari lapak, gua tuh adalah orang interior lu, ngerti nggak? Gua tuh orang interior lu yang ngebagusin tampilan dari toko kamu. Ya, bikin papan nama gitu kan, mungkin bikin etalase, bikin apa. Nah, setelah itu beres, apakah pasti toko kamu rame kalau udah kita bikinin? Ya belum tentu, karena kita untuk di situ tugas kita sebenarnya cuma orang interior yang bikin toko kamu enak dilihat, nyaman, orang mau datang. Gitu kan. Nah, setelah itu PR kedua itu adalah perlu datangin traffic ke toko. Nah, kalau datangin traffic ini pasti lebih mahal. Kenapa ya? Karena kan iklan juga pasti lebih tinggi kan. Bener nggak? Terus udah gitu bikin konten. Lu kan butuh promosi yang banyak. Bener nggak? Udah gitu kamu masih butuh lagi iklan, promosi, influencer gitu kan. Kayak gitu. Nah, itu tapi semua kalau di kita bisa sesuai sama budget kamu bisanya berapa. Ya. Jadi kalau misalnya mau, lu bisa klik aja link di deskripsi gua, chat sama tim gua. Kemudian Mekanik Muda punya cerita, produk di Shopee cuma ada satu, apakah ngaruh ya? Enggak juga. Ngaruh gimana? Maksudnya ngaruh nggak laku? Kalau barang lu laku tetap laku-laku aja guys. Beneran, mau di Shopee mau di TikTok sama. Gue bikin buku pas kapan tahun lalu cuma 1 barangnya. Laku ya laku-laku aja gitu, tinggal gimana lu promosinya. Ya. Terus berikutnya, Tensi Parfum. Yang bikin bingung tuh, baru aja masukin produk tiba-tiba ada komisi AMS. Bukan bikin bingung, itu bikin seneng. Artinya lu baru masukin produk kenapa ada komisi. Nah sebenarnya gini, kenapa ada komisi, itu kan pertanyaannya kan. Jadi gini, Shopee itu dia punya satu fitur,
Dimana fitur itu, kalau misalnya ada kreator atau affiliate, dia nge-reviewin satu video nih, foto video, dan video itu menjual. Ternyata barang dari yang dia affiliate itu habis barang toko yang dipilih. Nah, si Shopee itu sistemnya bakal langsung mencari barang lain yang dianggap serupa buat menggantikan barang itu. Jadi buat kreatornya nggak rugi gitu kan. Nah, buat kamu yang kebagian kecipratan, bersyukur. Nah, tapi kalau buat seller lama, ya dia bakal balik lagi kalau stoknya ada. Makanya dijaga jangan sampai stok kosong. Cuman, karena ngomong sih, yang gue tahu ya, karena kalau udah pindah, belum tentu bisa balik lagi. Kan nunggu ini kosong lagi. Bener nggak? Gitu. Jadi jangan sampai stok kosong, karena itu penting banget. Melinia Safitri berikutnya ya. Kau mau tanya, kalau pemula baru jualan TikTok Shop itu pemasaran produk apa harus lewat fitur promosi? Gini, ini mau pemula, mau nggak pemula. Pertama gini sih, gue bukan bahas fiturnya, gue mau bahas adalah logikanya. Logikanya adalah kalau lo mau jualan, kalau lo pemula, terus gimana? Kalau lo pemula berarti lo ngupload terus dia lo tungguin ada order gitu. Kagak bakalan naik, kagak bakalan ada gitu kan. Nah, yang benar adalah justru kalau lo pemula, orang belum ada yang tahu, begitu lo bikin produk, lo memang harus promosikan kemana-mana. Promosinya gimana? Ya macam-macam. Bisa lo bikin konten, bisa lo nge-live, bisa lo, ya whatever deh. Gitu. Lo mau ngapain pun bisa. Gitu kan. Nah, fitur promosi itu adalah salah satu yang ada aja. Gitu. Dari situ lo bisa lihat gitu ya. Nah, terus berikutnya, Sisnadi Fajar. Kok lebih baik mana punya toko satu dengan banyak produk atau per produk dibagi-bagi tokonya? Sebenarnya kalau menurut gua sih, satu toko banyak produk boleh nggak? Boleh. Gitu kan. Atau mau dibikin beberapa toko tuh repotnya buka seller centernya. Itu repotnya. Terus kadang produk A sama produk B mungkin bisa nggak match. Nah, tapi kalau jujur ya, kalau menurut gue ya, kalau gue sekarang suruh milih suka mana, gue lebih suka produk gue nggak terlalu banyak tapi laku semua. Ya kan, gue lebih suka seperti itu gitu kan. Nah, tinggal ya lu kalau banyak produk apakah laku semua apa enggak gitu kan. Karena ya kalau banyak produk kan stok juga harus banyak dong. Bener nggak? Kalau untungnya dikit-dikit ya ngapain? Gitu. Terus udah gitu, pertanyaan terakhir dari Siti Nurlailah. Kak, ini gimana ya konsepnya? Aku bisa pakai MEA supaya banyak orderan. Terus misalnya aku pakai MEA dan orderan tipis gimana? Berarti rugi dong. Apakah kalau pakai MEA pasti banjir orderan? Jadi aku bisa bayar MEA gini. Gimana ya konsepnya aku bisa pakai MEA supaya banyak orderan? Gini, gue mau tanya deh. Ya, lu lagi mau jualan. Ya, lu mau buka toko. Ya, pertama, lu udah pede belum toko lu bagus? Orang mau datang. Ya, kalau misalnya lu nanya gini, gue rasa toko lu pasti belum bagus. Oke. Anggaplah lu nggak usah pakai kita, ya udah lu kerjain sendiri. Pertanyaan gue yang pertama adalah ketika lu misalnya nggak pakai sama kita, apakah toko lu tahun depan bakal rame? 5 tahun lagi bakal rame? 10 tahun lagi bakal rame? Atau toko lu malah jadi tutup? Kenapa? Ya karena lu jualan nggak kerasa, nggak ada untungnya sama sekali, nggak ada duitnya. Gitu kan. Kalau toko lu nggak bagus, berarti kan sesimpel kayak gini, lu punya toko nggak bagus, berarti toko lu bermasalah, mau lu benerin nggak? Ya, lu punya mobil nih, mobil lu macet-macet, mau lu benerin nggak? Oke, lu benerin. Oke, mobil lu jadi bisa berfungsi nih. Ya, toko lu bisa kelihatan lebih bagus, lebih nyaman, lebih mana. Gue nggak tahu lu lagi nanya ke kitanya tuh di bagian apa ya, tapi di logika gue adalah kalau lu nanya gitu, gue menganggap kayak kayaknya lu kayaknya masih agak pemula deh. Karena gini, kita sekarang banyak kerjasama sama brand nasional dan internasional. Itu pertanyaan yang nggak pernah diluncurkan dari brand besar. Gitu. Jadi kalau nanya gitu, gue yakin lo pasti masih pemula, gitu ya. Nah, jadi kayak tadi ya, bisa nggak dibagusin? Oke, kita bagusin, toko lo bisa bikin lebih bagus? Iya. Apakah pasti beli laku? Belum tentu. Tapi kalau lo nggak bagusin, bakal jadi bagus nggak? Nggak. Logik yang pertama. Yang kedua, ketika kita ngerjain, kita tuh bisa benerin toko lo. Kedua, kita bisa cariin traffic buat barang lo. Kita bikin barang kamu tuh lebih terkenal, ya. Nah, sekarang gini, lo tadi nanya, apakah orderannya bakal tebal, bakal banyak, kalau gitu gue rugi atau gini. Sekarang gini, basicnya adalah, kamu mau dapat satu order, mungkin nggak satu orang lihat, satu orang beli? Nggak mungkin. Mungkin nggak 100 orang lihat, satu orang beli? Mungkin. Mungkin nggak 1000 orang lihat, satu orang beli? Mungkin. Sekarang gue mau tanya, kamu udah tahu belum berapa angka yang kamu butuhkan untuk dapat satu order? Coba kamu lihat di toko kamu. Nah, kalau misalnya ternyata, kok gue 1000 orang baru satu ya? Berarti mungkin produk lu kurang menarik nih. Karena ada statistiknya sebetulnya. Nah, yang kita lakuin adalah kita datangin traffic buat lu supaya orang lihat lebih banyak. Nggak bisa gue bilang, oke, gue pasti jamin barang lu lebih laku. Nggak bisa.
Yang gue bisa jamin ke kalian adalah ketika kerja sama-sama kita bawa barang kalian supaya dilihat jauh lebih banyak orang dan datanya lo bisa lihat. Statistiknya lo bisa lihat pengunjungnya. Apakah dengan lo dibawa ini pasti lebih banyak? Belum tentu juga. Tapi gue balikin pertanyaannya. Kalau misalnya nih toko lo yang lihat sehari cuma 10. Sampai 10 tahun ke depan tetap cuma 10 sehari. Berapa order yang lo bakal dapat? Gak ada juga kan. Jadi pertanyaan gue adalah mana yang lebih baik? Lo dilihat lebih banyak orang, kemungkinan lo dibeli lebih tinggi, atau ya udah segitu-segitu aja gitu. Jadi kalau ditanya rugi atau enggak, ya sebenarnya gue bisa balikin gini sih. Oke, lo punya toko, gue nggak tahu toko lo kayak gimana. Barang lo punya barang, gue nggak tahu barang lo bagus atau enggak, gue nggak tahu barang lo kepake sama orang atau enggak, atau jangan-jangan barang lo sama orang juga dihina gitu kan, kebayang gak lo? Terus udah gitu gini, lo minta kita promosiin dong. Oke, kita promosiin. Terus lo bilang gue nggak mau bayar, kan gue nggak untung. Dalam hati gue mau promosiin barang lo keluar effort guys. Bener nggak? Promosi itu kan keluar effort kan, keluar modal, keluar tenaga, keluar segala macam. Dan kalau gitu ya sebenarnya lebih cocok adalah gini, jangan kerja sama kita, lu cari aja orang lain yang bisa ngejamin kalau barang lu bakal laku. Dan gue yakin itu kagak bakalan ada. Kalaupun ada nih, nanti lu buktiin aja omongan gue. Kalaupun ada ya, nanti bakal ada orang yang bilang, oke, di gue pasti dijamin. Nah, begitu lu nggak nyampe, dia pasti kabur. Gitu. Nah, bedanya di kita adalah ya kita nggak pernah kabur gitu, dan kita bakal kasih tahu lu kurang lu di mana, salah lu di mana, apa yang harus diperbaiki. Tinggal gini, lu bisa perbaiki apa enggak? Gitu. Kalau bisa perbaiki, toko lu pasti berkembang. Kalau lu kagak bisa perbaiki, toko lu kagak bakal berkembang. Nah, kenapa gue bilang gitu? Karena kita pengalaman dari udah ngerjain banyak banget. Jadi kita kurang lebih tahu nih, oh, yang ini tuh kurang lebih harus kayak gini, yang itu tuh kurang lebih harus pakai kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, ya. Kejawab ya. Jadi itu dia tadi semua pertanyaan kalian yang ada di kolom Q&A gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, lu tulis di komen gitu, gue bakal jawab di Q&A minggu depan. Jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman lo yang lain.